Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pengeluaran kas. Karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai penerimaan kasnya. Nah, sekarang kita yang pengeluaran kasnya. Nah, sistem akuntansi pengeluaran kas. Nah, di sini dijelaskan untuk pembayaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali untuk pembayaran dalam jumlah yang kecil biasanya dilaksanakan melalui dana kas kecil. Nah, untuk dana kas kecil merupakan uang kas yang disediakan untuk pembayaran pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayarkan dengan cek. Contohnya misalkan ongkos transport, kemudian untuk keperluan sehari-hari, di mana pembayaran dengan cek untuk hal-hal yang sekecil itu akan mengakibatkan pekerjaan menjadi tertunda, membosankan, dan beban pencatatannya pun mahal. Nah, dana kas kecil diserahkan kepada kasir kas kecil yang bertanggung jawab untuk membayar biaya yang relatif kecil dan meminta pengisian kembali dari kas besar. Nah, maksudnya di sini untuk pengeluaran kas itu biasanya kan kita kalau di perusahaan itu pasti menggunakan cek. Tapi kalau untuk pengeluaran yang menggunakan cek itu pasti jumlahnya akan yang lebih besar atau yang jumlahnya besar-besar. Nah, kalau kita ingin membayar sesuatu yang jumlahnya kecil itu mustahil jika kita menggunakan cek. Makanya dalam perusahaan itu ada kebijakan pembentukan dana kas kecil. Nah, dana kas kecil tersebut nanti digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan yang jumlahnya kecil. Nah, tadi sudah dikasih contoh misalkan ongkos transport, kemudian misalkan tiba-tiba kita akan mengadakan rapat. Nah, rapat tersebut misalkan hanya dihadiri oleh 5 orang. Nah, nanti akan ada pembelian konsumsi. Nah, kalau pembelian konsumsi hanya 5 orang kan tidak cocok kalau kita membayarnya menggunakan cek. Makanya kita dalam perusahaan itu harus ada dana kas kecil. Nah, nanti siapa yang dipercaya untuk memegang dana kas kecil? Nah, biasanya dana kas kecil itu dipegang oleh sekretaris atau bendahara tertentu yang memang ditunjuk untuk memegang dana kas kecil tersebut. Nah, nanti dana kas kecil tersebut misalkan dalam satu periode itu berarti 1 bulan atau 2 minggu atau 1 minggu itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, dari situ nanti misalkan periodenya satu periode itu cukup 2 minggu dana kas kecilnya. Nah, nanti setelah 2 minggu pemegang dana kas kecil tersebut akan membuat laporan. Laporannya untuk apa, Bu? Nah, laporan tersebut nanti digunakan untuk melaporkan berapa pengeluaran yang sudah dibiayai atau dibayarkan oleh dana kas kecil tersebut. Nah, nanti kita bisa menghitung dari dana kas kecil yang ada di awal periode sampai akhir apakah ada sisa atau tidak. Misalkan ada sisa, nanti kita lihat sisanya tinggal berapa. Nah, dari laporan tersebut nanti akan diketahui untuk apa saja pengeluarannya selama satu periode, ada berapa sisa dari dana kas kecil tersebut. Itu seperti itu. Nah, di sini untuk metode yang digunakan dalam penyelenggaraan kas kecil itu ada 2. Yang pertama ada metode fluktuasi. Itu maksudnya adalah metode tetap. Nah, di sini dijelaskan dalam metode ini pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebet rekening dana kas kecil. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening dana kas kecil, sehingga saldo rekening kas kecil selalu berubah. Dalam pengisian kas kecil, dana kas kecil dilakukan sesuai dengan keperluan, tidak berdasarkan jumlah pengeluaran sebelumnya, dan dicatat dengan mendebet
rekening dana kas kecil. Nah, untuk metode yang kedua itu ada metode impres. Pembentukan dana kas kecil dengan metode ini dilakukan dengan cek dan dicetak dengan mendebet rekening dana kas kecil. Saldo kas kecil tidak berubah sesuai dengan ditetapkan, kecuali jika saldo yang ditetapkan itu dinaikkan atau dikurangi. Pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal tetapi hanya dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi sebagai arsip sementara oleh pemegang kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang dicantumkan dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Bukti pengeluaran dicap telah dibayar agar tidak digunakan lagi. Pengisian ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebet rekening biaya dan mengkredit rekening kas. Nah, di sini jadi ada dua sistem. Yang pertama adalah metode fluktuasi. Maaf, tadi saya kayaknya ada keliruan. Untuk metode fluktuasi itu adalah metode dana tidak tetap. Jadi, untuk pengisian kembalinya itu selalu berubah. Bisa dikurangi, bisa juga ditambah. Nah, pada waktu pembentukan kas kecil, itu untuk kas kecilnya di sisi debit dan untuk kas itu di sisi kredit. Dan untuk metode tidak tetap ini, pada waktu melakukan pembayaran atau membayar pengeluaran itu harus akan dicatat di dalam jurnal, yaitu beban-beban di debit dan kreditnya adalah kas kecil. Dan pada waktu pengisian kembali itu jurnalnya hanya dicatat yaitu kas kecil di debit dan kasnya di kredit. Beda dengan sistem impres atau tetap. Kalau impres atau tetap itu dananya selalu tetap setiap periodenya. Misalkan periode sekarang minggu pertama September misalkan ditetapkan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu ditetapkan dana kas kecilnya misalkan 10 juta. Nah, berarti untuk periode berikutnya jumlah dana kas kecil harus 10 juta lagi. Nah, nanti pada waktu pembentukan jurnalnya sama seperti dana tidak tetap, yaitu kas kecilnya di debit dan kas umumnya atau kasnya di kredit. Nah, kalau di sistem impres atau tetap itu untuk pembayaran dan pada waktu kita membayar pengeluaran tersebut itu tidak dibuat jurnalnya. Kita hanya menyimpan atau mengarsipkan dokumen-dokumen atau bukti pengeluaran kas tersebut. Tapi pada waktu pengisian kembali, kita akan membuat jurnal, yaitu beban-bebannya di debit dan kreditnya adalah kas. Nah, di sini nanti kita akan lebih paham lagi jika kita melihat latihan soal. Kalau hanya pengertian-pengertian ini mungkin saya rasa kalian masih agak bingung karena untuk debit dan kredit itu mungkin untuk anak AP adalah hal yang baru. Nah, kalau di akuntansi itu sudah hal biasa untuk debit dan kredit. Jadi, kalau debit itu berarti kas kita bertambah atau kita tidak membayarkan sesuatu itu adalah debit. Nah, kalau kita membayarkan sesuatu kas kita keluar itu masuknya ke kredit. Tuh, nah di sini juga dijelaskan pengeluaran kas dengan menggunakan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian internnya yaitu satu, dengan digunakan cek atas nama pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Nah, jadi cek tersebut harus sesuai dengan nama yang menerima. Tidak bisa misalkan yang menerima Eksi yang datang ke bank Cica misalkan, itu tidak bisa.
Nah, kalau namanya eksi yang mencairkan cek tersebut ya harus eksi. Kalau namanya cica ya berarti yang mencairkan cica. Itu kalau cek. Kemudian yang kedua, dilibatkannya pihak luar dalam hal ini bank dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas. Nah, jadi dalam transaksi cek itu yang terlibat adalah pihak bank karena bank yang akan mencairkan uang tersebut. Kemudian yang ketiga, bagi perusahaan yang mengeluarkan cek, pengembalian cek tersebut digunakan sebagai tanda terima dari pihak yang menerima pembayaran. Cek secara otomatis menerima tanda penerimaan kas di pihak yang menerima pembayaran. Nah, jadi nanti masih ada tanda buktinya untuk siapa yang menerima dan misalkan bank tersebut sudah mencairkan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek itu yang pertama ada bukti kas keluar. Yang kedua ada ceknya dan yang ketiga ada permintaan cek. Kemudian ada dokumen pengeluaran kas. Secara umum perusahaan mengeluarkan kas untuk pembayaran utang dan pembayaran biaya operasional. Pembayaran dalam jumlah besar dilakukan dengan kas, sedangkan bila dalam jumlah kecil dilakukan dengan dana kas kecil. Dokumen yang terkait dengan pengeluaran kas adalah sebagai berikut. 1. Bukti pengeluaran kas yang dibuat sendiri oleh perusahaan untuk bukti segala jenis transaksi pengeluaran kas. 2. Faktur atau nota pembelian tunai sebagai bukti pendukung pengeluaran kas pada pembelian tunai. Nah, kalau yang ketiga, fungsi pembelian kredit, faktur pembelian kredit sebagai bukti pendukung pengeluaran kas untuk pembayaran utang. 4. Bukti penerimaan barang sebagai bukti pendukung pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil sebagai bukti pendukung pengeluaran kas untuk pengisian dana kas kecil. Yang keenam, bukti pengeluaran kas kecil sebagai pendukung permintaan pengisian kembali kas kecil. Yang ketujuh, surat permintaan pengeluaran kas kecil sebagai pendukung pengeluaran kas kecil. Nah, jadi 7 dokumen ini harus ada jika kita akan mengeluarkan kas atau kita melakukan pengeluaran kas. Itu ada 7 dokumen yang harus ada. Nah, untuk catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek itu hanya ada 2. Yang pertama itu jurnal pengeluaran kas. Yang kedua register cek. Nah, kalau untuk jurnal pengeluaran kas itu kita catat di situ biar kita tahu berapa besar kas yang sudah kita keluarkan dan berapa besar kas yang saldo kas kita atau saldo kas perusahaan. Nah, kalau untuk register cek itu adalah buku cek, bisa dalam bentuk buku cek, kemudian bisa dalam bentuk kotak register itu kotak yang berisi mengenai cek-cek yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kalau kita sudah mencatat di dalam jurnal ya berarti kita harus mempunyai ceknya. Baik itu cek yang dikeluarkan maupun cek yang diterima oleh seseorang. Nah, untuk fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua, fungsi pencatatan utang. Dan yang ketiga ada fungsi keuangan. Keempat, ada fungsi akuntansi biaya. Yang kelima ada fungsi akuntansi umum. Dan yang terakhir ada fungsi audit intern. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, ini maksudnya fungsi memerlukan pengeluaran kas, maka fungsi tersebut mengajukan permintaan cek kepada fungsi pencatatan utang.
Nah, untuk fungsi pencatatan utang, di sini dia bertanggung jawab atas pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi keuangan dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Tuh, jadi kalau fungsi pencatatan utang ya berarti dia yang bertanggung jawab atas pembuatan kas keluarnya. Nah, kalau untuk fungsi keuangan, ini dia bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otorisasi atas cek dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayar langsung kepada kreditur. Nah, itu jadi bagian fungsi akuntansi itu dia yang mengisi ceknya, kemudian meminta otorisasi itu berarti tanda tangan kepada pejabat tersebut. Kemudian cek tersebut akan didistribusikan, bisa lewat pos, bisa juga bertemu langsung dengan krediturnya. Kemudian untuk fungsi akuntansi biaya, ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan. Nah, untuk fungsi akuntansi umum, dia bertanggung jawab atas pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi audit intern. Nah, di sini dia bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Nah, fungsinya ini kan dia hanya mempertanggungjawab perhitungannya. Jadi nanti tidak ada untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan atau korupsi. Nah, di sini unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dirancang dengan merincikan unsur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta unsur praktek yang sehat yang disebut di bawah ini. Nah, di sini ada yang pertama ada organisasi, kemudian ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, di sini bisa nanti kalian baca sendiri. Dan untuk pelaksanaan di kantor, nah di sini yang pertama contohnya saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian. Yang kedua, dokumen dalam dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhkan cap lunas oleh bagian kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Jadi kalau belum dilakukan tidak dibolehkan untuk dicap. Yang ketiga, penggunaan rekening koran bank yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksaan intern. Jadi kita harus punya rekening koran juga ke banknya kita minta. Kemudian yang keempat, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan memindah bukukan. Nah, ini kita menggunakan cek atas namanya harus atas nama perusahaan. Kemudian yang kelima, jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan dengan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dengan sistem impres atau dengan sistem dana tetap. Nah, yang keenam, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas. Jumlah fisik itu berarti jumlah yang sesungguhnya. Sebenarnya itu uang ada berapa yang ada wujudnya dalam bentuk uang, itu kita cocokkan dengan yang ada di catatan. Tuh. Terus yang ketujuh, kas yang ada di tangan dan kas yang ada di dalam perjalanan diasuransikan dari kerugian. Nah, maksudnya kita harus mempunyai cadangan kerugian. Jadi kita harus memikirkan bahwa nanti kalau kita ada kerugian, kita akan bayar kerugian tersebut dari mana. Nah, itu yang dinamakan cadangan untuk kerugian. Yang kedelapan, ada kasir diasumsikan. Nah, maksudnya di sini diasuransikan, maksudnya di sini kasirnya diasuransikan itu berarti dia mempunyai asuransi yang jika ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, maka uang yang ada di kasir tersebut bisa kita dapatkan kembali karena sudah kita asuransikan. Yang kesembilan,
Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan. Nah, karena uangnya namanya kalau perusahaan besar kan pasti kas kecilnya juga jumlah uangnya lumayan ya. Jadi gimana caranya agar uang tersebut terhindar dari pencurian. Yang ke-10, semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Nah, ini kasa itu bagian yang memegang uang. Jadi nomor ceknya itu harus dia yang bertanggung jawab. Makanya harus diteliti dalam mengisi nomor cek tersebut. Dan kita harus mengarsip semuanya karena fungsi mengarsip itu jika ada sesuatu kesalahan, kita masih punya arsipnya yang dapat kita cek untuk kebenarannya. Nah, dari sistem penerimaan dan pengeluaran kas, ini kita rangkum di sini rangkumannya. Untuk sistem penerimaan dan pengeluaran kas adalah suatu prosedur pencatatan keuangan yang diterima atau dikeluarkan melalui kas, dan kegiatan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, guna menjamin keseragaman pelaksanaan suatu transaksi perusahaan dan mencapai tujuan. Kemudian yang keduanya, sistem akuntansi penerimaan kas, yaitu prosedur pencatatan penerimaan kas. Sistem penerimaan kas terdiri dari dua kegiatan utama atau sumber utama, yaitu ada sistem penerimaan dari penjualan tunai atau pendapatan jasa, dan ada sistem penerimaan dari piutang. Nah, kalau kita perusahaan dagang berarti kita melakukan penjualan tunai. Kalau kita perusahaan jasa berarti kita mendapatkan pendapatan jasa. Nah, untuk piutang itu berarti kita mendapatkan dari orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan penjualan secara kredit. Nah, pada waktu mereka membayar angsuran atau membayar utang mereka, itu dinamakan penerimaan dari piutang. Dan yang ketiga, sistem akuntansi pengeluaran kas, yaitu prosedur pencatatan pengeluaran melalui kas. Sistem pengeluaran kas terdiri dari dua, yaitu penggunaan metode dengan sistem dana kas kecil, impres, dan fluktuasi atau dana tetap dan dana tidak tetap. Kemudian yang kedua, pembayaran utang. Yang keempatnya adalah pembiayaan kegiatan operasional baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, untuk dokumen penerimaan kas itu terdiri dari yang pertama ada faktur penjualan tunai, ada pita register kas, kemudian ada credit card sales slip, kemudian ada bill of lading, kemudian ada faktur penjualan COD, kemudian ada bukti setor bank, dan yang terakhir ada rekap harga pokok penjualan. Itu untuk dokumen penerimaan kas. Sekarang untuk dokumen pengeluaran kas itu terdiri dari bukti pengeluaran kas yang dibuat oleh perusahaan, kemudian ada faktur atau nota pembelian tunai, ada faktur pembelian kredit, ada bukti penerimaan barang, ada permintaan pengisian kembali kas kecil, ada bukti pengeluaran kas kecil, dan yang terakhir ada surat permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, kemudian ada pendokumentasian kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang A, pencatatan transaksi penerimaan kas melalui kegiatan penjurnalan yang terdiri dari dalam jurnal itu kita akan mengenal jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Nah, untuk jurnal penjualan nanti kita akan mencatat berapa saja penjualan kita yang secara kreditnya. Untuk jurnal penerimaan kas itu untuk mencatat penerimaan kasnya dari mana saja, apakah dari penjualan tunai ataukah dari pembayaran piutang, itu kita nanti akan mengetahui. Nah, kalau untuk jurnal umum itu untuk mencatat misalkan kita mengambil uang kita pribadi atau misalkan kita ada pengembalian barang, baik itu dari pengembalian barang dari proses penjualan ataupun dari proses pembelian. Nah, untuk kartu persediaan ini gunanya untuk mencatat persediaan yang masih ada, persediaan
Misalkan persediaan kita berapa, kemudian dalam satu periode kita sudah menggunakan berapa, nah saldonya tinggal berapa dalam periode tersebut, itu ada di kartu persediaan. Nah, kartu gudang ini untuk mencatat barang yang ada di gudang, berapa yang sudah diambil, berapa yang masuk ke dalam gudang. Gitu. Berikutnya ada pencatatan transaksi pengeluaran kas melalui kegiatan penjurnalan. Itu ada jurnal pembelian, ada jurnal pengeluaran kas, dan ada jurnal umum. Nah, ini penjelasan dari saya mengenai pengeluaran kas. Nah, kalau untuk penerimaan kasnya sudah saya jelaskan di minggu lalu. Nanti silahkan dilihat videonya lagi di YouTube agar kalian lebih paham lagi, karena kalau untuk satu kali melihat ya biasanya masih kurang paham, jadi kita harus berulang kali untuk melihatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Waalaikumsalam. pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai anggaran. Nah, nanti kita bisa langsung sesi tanya jawab saja pada waktu saya menjelaskan. Misalkan kalian, Ibu, saya masih kurang jelas di sini, silakan ajukan pertanyaan. Jadi nanti kita langsung diskusi. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Sekarang kita masuk ke bab baru, penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami pengertian anggaran dan klasifikasi anggaran. Yang kedua, mampu menyebutkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Yang ketiga, menjelaskan fungsi anggaran negara. Yang keempat, menjelaskan sistem penganggaran. Dan yang terakhir adalah menjelaskan siklus anggaran negara. Nah, di sini dijelaskan untuk anggaran adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi di anggaran tersebut nanti kita akan bisa mengetahui kegiatan apa yang akan kita laksanakan, kemudian di situ juga kita akan mengetahui dari mana saja penerimaan yang akan kita dapat dan jumlahnya berapa. Kemudian juga mengetahui pengeluaran-pengeluaran yang harus kita keluarkan dan jumlahnya berapa total pengeluarannya. Nah, untuk periode waktu tertentu yang sudah ditentukan. Di sini, negara Indonesia menetapkan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggaran merupakan salah satu alat politik fiskal untuk mempengaruhi arah dan percepatan pendapatan nasional. Adapun mengenai anggaran yang akan digunakan tergantung pada keadaan ekonomi yang dihadapi. Dalam keadaan ekonomi yang normal, diperlukan anggaran negara yang seimbang. Kemudian, dalam keadaan ekonomi yang deflasi, biasanya dipergunakan anggaran negara yang defisit dan sebaliknya, dalam keadaan ekonomi yang inflasi dipergunakan anggaran yang surplus. Nah, nanti berarti anggaran itu setiap tahun itu berbeda. Dan setiap tahun kita akan membuat anggarannya dan kita lihat kondisi perekonomiannya. Jadi anggarannya pun berbeda-beda. Nah, untuk anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang menuntut
yang memuat perencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun, yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember. APBN berubah dan dipertanggungjawabkan setiap tahun ditetapkan oleh undang-undang. Nah, jadi anggaran pendapatan dan belanja negara ini semua diatur oleh undang-undang. Nah, di sini mempunyai fungsi otorisasi, kemudian perencanaan, pengawasan, alokasi, kemudian ada distribusi dan stabilitas. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Nah, jadi kita harus mengetahui kira-kira tahun ini anggarannya mau bagaimana. Itu juga harus disesuaikan dengan penerimaan negara kita. Nah, penerimaan negara kita dari mana? Dari perpajakan, dari bea bea masuk dan bea keluar, kemudian dari devisa negara. Tuh. Umumnya, anggaran negara dapat diklasifikasikan atas 2 kategori. Yang pertama, anggaran berimbang dan anggaran tidak seimbang. Untuk anggaran berimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai oleh pemerintah dari sektor pajak atau sejenisnya, yaitu suatu kondisi di mana penerimaan pemerintah sama dengan pengeluaran pemerintah. Nah, ini yang dinamakan berimbang. Jadi, antara pendapatan dengan pengeluaran itu harus sama atau balance. Dan yang kedua, untuk anggaran tidak seimbang adalah anggaran yang terdiri dari anggaran surplus dan anggaran defisit. Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan. Nah, ini yang bagus, pengeluarannya lebih kecil daripada penerimaannya. Berarti kita masih bisa menyisihkan untuk APBN di tahun berikutnya karena pengeluaran di tahun sekarang itu surplus atau lebih kecil. Sedangkan anggaran defisit yaitu pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Nah, ini yang harusnya diminimalisir. Karena dengan adanya penerimaan yang lebih kecil, nanti kita pasti akan menambah utang kita. Tuh, tapi dengan adanya penerimaan yang lebih besar, kita akan bisa mempunyai tabungan atau menyisihkan untuk keperluan-keperluan yang lain. Nah, anggaran belanja yang tidak seimbang biasanya akan mempunyai pengaruh yang berlipat ganda terhadap pendapatan nasional. Nah, contohnya saja kalau misalkan, ternyata sekarang penerimaannya lebih kecil. Nah, pengeluarannya berarti lebih besar. Nah, itu pengaruhnya apa? Kita bisa meminta negara kita pasti akan menambah utangnya. Tuh. Kemudian prinsip penganggaran. Yang pertama ada demokratis. Nah, demokratis di sini berarti mengandung makna bahwa anggaran negara baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikut sertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat. Nah, namanya demokratis berarti harus ada musyawarah. Kemudian yang kedua adil, berarti anggaran negara harusnya diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional. Nah, kalau adil ya berarti harus dialokasikan ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Yang ketiga ada transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum. Nah, kalau transparan itu berarti semua masyarakat wajib mengetahui perencanaan dan pelaksanaan ataupun pertanggungjawabannya. Kemudian yang keempat, bermoral tinggi. Artinya pengelolaan keuangan negara harus berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, namanya bermoral berarti harus sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.
Yang kelima, berhati-hati. Berarti pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati karena jumlah sumber dana yang terbatas dan mahalnya harga. Nah, ini kita harus hati-hati, kita harus memilih harga-harga yang ekonomis, kemudian kita juga harus mengutamakan mana yang lebih penting. Jadi karena sumber dananya terbatas sehingga kita sudah mendahulukan yang lebih pentingnya. Yang keenam, akuntabel. Nah, berarti bahwa pengelolaan keuangan negara haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat. Nah, ini kita harus akuntabel, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan dalam semua baik itu APBN maupun laporan keuangannya. Nah, di sini ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu ada 3, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Untuk fungsi alokasi, pemerintah mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk mengadakan barang-barang kebutuhan perseorangan dan sasaran yang dibutuhkan untuk kepentingan umum. Nah, itu jadi harus menentukan alokasi mana dulu yang akan kita kejar. Atau misalkan kita alokasi mana yang menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari pajaknya. Nah, yang kedua ada fungsi distribusi. Pemerintah melakukan penyeimbangan, penyesuaian, pembagian pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini distribusinya harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang berbeda-beda, baik itu tempatnya maupun pendapatannya. Nah, yang terakhir ada fungsi stabilitas. Pemerintah meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat dan menjamin selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, untuk fungsi stabilitas misalkan, sekarang harga beras sedang tinggi. Nah, makanya kadang ada istilah subsidi dari pemerintah. Nah, dengan barang yang disubsidi pemerintah nanti harganya tidak akan melonjak tinggi, tapi masih setara dengan masih bisalah disetarakan atau diminimalisir harganya terjangkau untuk masyarakat baik dari kalangan menengah, rendah ataupun tinggi. Nah, untuk sistem anggaran negara di sini yang pertama anggaran untuk pemerintah pusat. Nah, itu ada anggaran rutin, ada anggaran pembangunan, kemudian untuk anggaran belanja untuk daerah. Nah, yang ini itu adalah untuk daerah-daerah tertentu, misalkan akan mengadakan perbaikan jalan. Nah, ini kita anggarkan untuk daerah mana? Tuh. Kemudian berikut penyusunan dan penetapan APBN. Yang pertama, APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Nah, APBN itu dibuat setiap tahun dan undang-undang sebagai acuannya. Yang kedua, APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Jadi di APBN itu nanti dianggarkan kira-kira pendapatan kita dari mana saja, jumlahnya berapa, kemudian anggaran pembelanjaannya, belanja apa saja yang harus dilakukan oleh negara tersebut, jumlahnya berapa, dan pembiayaan apa saja yang harus dibayar oleh negara tersebut. Nanti akan diketahui jumlahnya. Nah, nanti dari APBN tersebut kita akan mengetahui apakah pendapatan lebih besar dari anggaran belanja atau pembiayaannya. Nah, misalkan Bu ternyata untuk anggaran dan pembiayaannya itu malah justru lebih tinggi dari pendapatan. Nah, berarti kan kurang. Nah, kekurangan tersebut nanti kita akan komunikasikan atau diskusikan atau musyawarahkan bersama agar tidak ada pembelanjaan dan pembiayaan yang lebih dari pendapatan yang didapat oleh negara tersebut. Yang ketiga, pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Nah, itu jadi ada 3 pendapatan negara, dari pajak, dari bukan pajak, dan dari hibah.
Yang keempat, belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, belanja negara dirinci menurut organisasi. 6. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara. Yang ketujuh, penyusunan RAPBN berpedoman pada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 8. Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Nah, pokoknya untuk anggaran itu pasti selalu kita mengutamakan tujuan negara kita apa. Yang kesembilan, dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam undang-undang tentang APBN. Nah, kalau misalkan tadi yang saya singgung di atas, kalau misalkan pendapatannya lebih kecil, nah kita harus musyawarahkan kira-kira kita akan mendapatkan pembiayaan dari mana lagi untuk menutup kekurangan tersebut. Yang ke-10, defisit anggaran yang dimaksud dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari produk domestik bruto. Nah, semuanya ada aturannya. Jadi, ini kurangnya sekian. Nah, ya udah di ACC saja. Tidak, kita masih ada undang-undang yang mengaturnya. Berapa persen untuk pinjaman dan berapa persen untuk anggaran yang harus kita bayar. Kemudian yang ke-11, dalam hal anggaran surplus, pemerintah dapat mengajukan rencana penggunaan surplus kepada anggota DPR-nya. Nah, di sini misalkan surplus kan berarti kita mempunyai kelebihan dari pendapatan. Nah, kalau misalkan kita akan menggunakan kelebihan tersebut, ya kita harus mengajukan rencana penggunaannya. Yang ke-12, APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Terakhir, apabila DPR tidak menyetujui rencana undang-undang tentang APBN, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBN tahun lalu. Nah, jadi misalkan tidak disetujui, kita masih menggunakan APBN tahun sebelumnya. Tuh, di sini ada penganggaran pemerintah pusat. Untuk penganggaran pemerintah pusat di sini senantiasa dihadapkan pada kejadian pasti pada kedua sisi. Ketidakpastian yang dihadapi rumah tangga dalam perusahaan atau menyusun anggaran juga dihadapi oleh para perencanaan anggaran yang bertanggung jawab menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang akan menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara nantinya setelah disahkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Jadi APBN ini disetujuinya oleh DPR. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggaran pendapatan dan belanja negara dibedakan menjadi anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Nah, untuk anggaran rutin itu ada anggaran penerimaan rutin dan anggaran belanja. Kemudian untuk anggaran melaksanakan tugas pembangunan itu ada anggaran penerimaan pembangunan dan anggaran belanja pembangunan. Nah, di sini ada juga fungsi dari APBN. Yang pertama, fungsi otorisasi menggunakan arti bahwa APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi
mengandung arti bahwa APBN harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, fungsi stabil mengandung arti bahwa APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Oke, silahkan. Ayo, ada yang tanyakan tidak? Halo, Bapak masih mendengar suara saya? Masih, Bu. Ada yang tanyakan tidak? Ada, Bu. Saya mau nanya. Yuk, silahkan. Kan kalau di sekolah itu suka ada dana bos gitu, Bu. Dari pemerintah. Itu masuknya ke anggaran atau? Iya, nanti dana bos itu akan kita buat anggarannya gitu. Dan kemudian ingat kalau dana bos itu kan udah ada peraturannya ya. Pokoknya untuk penganggaran apapun itu selalu ada peraturan perundang-undangannya. Jadi ya misalkan ini dana bos untuk ini. Nah, sudah ada juknisnya. Jadi kita misalkan kita mendapatkan dana bos tersebut juga pasti akan di apa namanya? Digunakan ya sesuai dengan peraturan yang berlaku begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Maksudnya ke anggaran yang seimbang atau yang tidak seimbang, Bu? Ya kalau misalkan kayak sekarang lah contohnya, kita kan masuknya bukan hanya dana bos ya. Kalau sekarang kita melihat lah dengan adanya wabah sekarang, berarti kan anggaran negara kita lebih banyak itu masuk ke dunia pendidikan. Gitu kan ya, sama dunia kesehatan karena untuk penanganan masyarakat yang terkena wabah tersebut. Nah, contohnya kalau masuk ke dunia pendidikan, nah misalkan kita akan mengadakan apa namanya? Pembelajaran secara online. Kemudian semuanya serba online. Nah, itu kan kemarin berdasarkan rapat kemarin kalau kamu perhatikan di televisi itu di berita, itu kan lembaga pendidikan sedang mengarahkan beberapa dana operasi itu digunakan untuk pendidikan. Itu kan wacana apa sih namanya? Baru dibicarakan, baru didiskusikan. Nah, untuk undang-undang yang kan tadi kembali lagi untuk APBN ataupun pengeluaran-pengeluaran pemerintah negara itu kan harus disahkan dulu oleh DPR. Nah, kalau setahu saya yang kemarin itu kan baru wacana. Kita belum sampai ke proses pengesahan dari DPR-nya. Gitu. Jadi, ya nanti misalkan untuk urusan itu seimbang atau tidak, kita bisa melihatnya di akhir tahun. Misalkan, oh ternyata selama tahun 2020 kita kena wabah selama beberapa bulan gitu kan hampir 1 tahun. Ternyata untuk kesehatan sekian, kemudian untuk pendidikan sekian. Nah, nanti kita bisa tahu di akhir tahunnya apakah kita mengalami defisit atau tidak gitu atau surplus gitu. Seimbang, misalkan keuangan kita seimbang, keuangan negara kita seimbang atau tidak. Nah, itu nanti bisa diketahuinya pada akhir tahun begitu. Ada lagi? Ya, ada lagi tidak? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak, nanti silahkan dipelajari dulu mengenai penganggaran pemerintah negara dulu. Karena kalau kita langsung ke pemerintah daerah, nanti akan lebih pusing. Karena kita belajarnya per ini saja, per subbab saja. Gitu. Jadi kita hari ini kita sampai belajar sampai ke penganggaran pemerintah negara dulu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan ke penganggaran pemerintah daerah. Jelas ya?
Jelas, Bu. Oke, nanti saya akan kasih tugasnya. Untuk penjelasan hari ini kita cukupkan sekian, nanti kita lanjut ke tugas. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini untuk persamaan dasar akuntansi itu adalah pondasi untuk semua sistem akuntansi. Nah, kenapa dikatakan sebagai pondasi? Karena dengan adanya persamaan dasar akuntansi, ini kita akan bisa menyusun sebuah jurnal. Itu. Nah, di sini untuk persamaan dasar akuntansi itu menyamakan antara aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitas. Nah, aset itu adalah harta, kemudian untuk kewajiban itu adalah utangnya dan ekuitas adalah modalnya. Ini menunjukkan semua aset perusahaan diperoleh baik pendanaan dari utang ataupun dari ekuitas atau modalnya. Misalnya, ketika sebuah perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli berasal dari dana yang diterima dari investornya atau dari pinjaman atau utang. Dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditur atau investor disebut dengan kewajiban atau ekuitas. Jadi bisa digambarkan dengan rumus formasinya itu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas atau harta sama dengan utang ditambah dengan modalnya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, sisi aset setara dengan jumlah kewajiban dan ekuitas pemilik. Ini masuk akal jika kerangka berpikirnya adalah kewajiban dan ekuitas pada dasarnya hanya sumber pendanaan bagi perusahaan untuk membeli aset. Tuh, jadi tadi sudah dijelaskan di atas, untuk kewajiban dan modalnya atau ekuitas itu berasal bisa dari investor, bisa dari kreditur. Nah, kreditur itu berarti kita meminjam. Kalau investor itu berarti perusahaan kita dapat modal dari orang lain atau pihak ketiga. Nah, di sini persamaan ini umumnya ditulis dengan posisi kewajiban yang ditetapkan lebih dahulu sebelum ekuitas pemilik. Karena utang terhadap kreditur harus dilunasi terlebih dahulu sebelum investor ketika perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, kalau perusahaan kita bangkrut, itu yang harus dihitung pertama adalah utangnya. Karena utang itu harus dibayar. Baru nanti kita akan hitung modal kita tinggal berapa setelah kita gunakan untuk membayar utang tersebut. Dengan kata lain, kewajiban dianggap lebih lancar atau liquid daripada ekuitas atau modal. Hal ini terbukti konsisten dengan cara pelaporan keuangan di mana aset lancar dan kewajiban lancar selalu dilaporkan sebelum aset tetap dan liabilitas jangka panjangnya. Nah, maksudnya di sini, pokoknya yang perlu kalian ingat, setiap perusahaan kita mengalami kebangkrutan atau gulung tikar, yang harus kita utamakan adalah menghitung berapa utang kita yang harus kita lunasi. Barulah kita beralih, aset kita masih ada berapa atau harta kita masih ada berapa, modal kita tinggal berapa. Tuh. Persamaan ini berlaku untuk semua aktivitas dan transaksi bisnis. Aset akan selalu setara dengan kewajiban atau ekuitas pemilik. Jika asetnya meningkat, baik kewajiban atau ekuitas pemilik harus meningkatkan juga
menyeimbangkan persamaannya. Begitu pula sebaliknya, jika asetnya menurun, maka kewajiban atau ekuitas pemilik juga ikut menurun. Nah, intinya antara jumlah aset itu harus selalu sama dengan jumlah kewajiban atau utang ditambah dengan modalnya, itu harus selalu sama. Itulah yang dinamakan persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi tadi ada istilah aset. Aset itu ada juga yang menyebut dengan harta. Untuk aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Beberapa aset bersifat trayable seperti kas dan ada juga yang bersifat intangible atau bersifat tidak berwujud seperti goodwill atau hak cipta. Nah, di sini untuk aset itu ada 3 jenis. Ada aset lancar atau harta lancar, yaitu yang terdiri dari kas, itu berarti uang tunai. Kemudian ada piutang, berarti ada beberapa orang yang berhutang kepada kita, itu yang disebut dengan piutang. Misalkan untuk piutang itu ada orang yang membeli barang kepada perusahaan kita secara kredit. Nah, itulah yang dinamakan piutang. Kemudian ada biaya dibayar di muka. Nah, biaya dibayar di muka misalkan kita menyewa gedung, itu pasti kita membayar sewa selama 1 tahun. Nah, itu berarti sewa dibayar di muka. Nah, misalkan kita membayar asuransi selama 1 tahun. Nah, itu berarti termasuk biaya sewa dibayar di muka. Nah, untuk aset tetap, itu aset yang bentuknya tetap tidak berubah, yaitu contohnya ada kendaraan, ada bangunan. Nah, untuk aset tidak berwujud, itu maksudnya tidak berwujud itu asetnya tidak ada dalam wujud barang, misalnya kayak tadi. Kalau aset tetap kan kendaraan, berarti wujudnya kendaraan. Nah, kalau aset tidak berwujud, itu maksudnya aset yang hanya dalam bentuk dokumen, kertas, lembar kertas. Nah, itu dinamakan aset tidak berwujud. Jadi, dokumen-dokumen lah. Contohnya di sini untuk perusahaan itu ada goodwill, ada hak cipta, ada paten. Itu. Kemudian setelah aset, kita akan belajar mengenai kewajiban atau liabilitas, atau ada yang menyebut juga sebagai utang. Adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Bentuk kewajiban yang umumnya adalah utang. Utang merupakan kebalikan dari piutang. Kalau utang itu kita yang berhutang kepada pihak lain. Kalau piutang berarti pihak lain yang berhutang kepada kita. Tuh. Nah, untuk kewajiban atau liabilitas itu kita dibagi menjadi 2. Ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Nah, untuk utang jangka pendek itu maksudnya ini adalah utang yang berjangkanya di bawah maksimal sampai 1 tahun jangka waktunya. Nah, itu contohnya ada utang dagang, ada utang bank, ada utang gaji, dan ada utang pajak. Nah, kalau yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, itu namanya utang jangka panjang. Contohnya ada utang obligasi. Nah, nanti kita di pertemuan berikutnya akan membahas apa sih arti dari utang obligasi. Setelah kewajiban atau utang, kita belajar mengenai ekuitas atau modal. Itu adalah bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana perusahaan. Nah, jadi ekuitas itu atau modal itu bisa bertambah, bisa berkurang, atau bisa dinaikkan, bisa juga diturunkan. Tuh. Nah, kalau kita akan meningkatkan modal ya berarti kita harus menginvestasikan dana lagi. Kalau kita akan menurunkan modalnya berarti kita mengambil uang tersebut untuk keperluan pribadi. Di sini ada beberapa akun ekuitas atau akun modal yang umumnya ada seperti contohnya ada modal pemilik,
penarikan pemilik atau prive, kemudian ada laba ditahan, ada saham biasa, dan ada modal di store. Nah, sekarang kita perhatikan untuk contoh persamaan dalam akuntansi. Di sini dicontohkan untuk Gus adalah seorang pengusaha yang ingin memulai sebuah perusahaan yang menjual alat tulis. Nah, ini berarti perusahaan dagang. Dia usahanya adalah menjual alat tulis. Alat-alat musik. Setelah menabung selama setahun, Gus memutuskan untuk secara resmi memulai bisnisnya dengan membentuk Witars dengan menginvestasikan dana sebesar 100 juta rupiah kepada perusahaan barunya. Transaksi bisnis ini meningkatkan kas perusahaan dan meningkatkan modal atau ekuitas dengan jumlah yang sama. Nah, kita lihat persamaan dasar akuntansinya. Jika ada penanaman modal atau investasi, berarti persamaan dasar akuntansinya itu ada aset dalam bentuk kas, berarti bertambah sebesar 100 juta rupiah. Kemudian ekuitas dalam bentuk modal pemilik itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, kalian bisa lihat di sini. Untuk aset jumlahnya 100 juta rupiah. Untuk sisi kewajiban dan ekuitas, di sini ada ekuitas sebesar 100 juta rupiah. Nah, inilah yang dinamakan persamaan, sama jumlahnya. Tuh, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan tidak? Bu, bisa diulang nggak, Bu? Yang contohnya atau pengertian? Contohnya, Bu. Oke, contohnya saya bacakan ulang ya. Di sini kan ada orang bernama Gus. Nah, Gus itu ingin memulai usahanya. Usahanya itu adalah toko alat musik. Jadi dia punya toko yang menjual alat musik. Nah, pada waktu mendirikan perusahaan ini, Gus itu mempunyai uang sebesar 100 juta. Nah, uang 100 juta rupiah ini digunakan sebagai investasi dana atau modal awalnya. Nah, karena perusahaan menerima uang dari Gus 100 juta, makanya kita di sini untuk persamaan dasarnya kas perusahaan ini kan catatan di perusahaan ya. Jadi kas di perusahaan itu bertambah sebesar 100 juta rupiah. Nah, karena ini modal dari pemilik, tadi Gus kan sebagai pemilik, berarti di sini keterangannya ekuitasnya itu adalah modal pemilik sebesar 100 juta. Nah, kamu harus ingat persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, di sini kan sudah ada jumlahnya. Aset dalam bentuk kas itu berjumlah 100 juta rupiah. Nah, di sini kan berarti ada sama dengan. Kewajibannya kosong. Nah, untuk ekuitas dalam bentuk modal pemilik itu jumlahnya 100 juta. Jadi kan jumlahnya sudah sama antara sisi aset dengan sisi kewajiban dan ekuitas. Gimana, bisa dipahami? Bisa. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain gimana, bisa lanjut? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut di contoh berikutnya. Di sini, setelah membentuk perusahaan, Quitars tersebut perlu membeli beberapa persediaan gitar. Nah, karena si Gus itu mempunyai toko gitar, ya berarti persediaannya itu gitar. Makanya dia perlu membeli gitar yang nantinya akan dia jual kembali. Nah, total pembelian gitarnya itu sebesar 80 juta rupiah. Nah, ini dia membelinya menggunakan uang tunai. Nah, uang tunai itu kan berarti kas ya, untuk membeli aset tersebut. Nah, berarti kita tulis karena kas. Nah, di sini kamu bisa lihat dalam persamaan dasar akuntansi. Ingat, kita membelinya secara tunai 80 juta rupiah. Jadi tadi kan kas kita ada 100 ya, kita lihat di atas. Kita mempunyai kas jumlahnya 100 juta. Kemudian kita membeli gitar secara tunai sebesar 80 juta. Jadi sisa kita tinggal berapa? Sisa kas kita?
20 juta. Nah, 20 juta. Jadi sudah tahu ya, angka 20 juta ini dari 100 juta kas yang kita miliki pertama. Kemudian kita kurangi karena kita mengeluarkan untuk membayar gitar sebesar 80 juta. Jadi kasnya, saldo kasnya atau sisa kas itu tinggal 20 juta. Kemudian, kan tadi membeli gitar ya, sebagai persediaan nih. Ada kata persediaan gitar itu digunakan sebagai persediaan. Nah, karena kita sudah membeli gitar, berarti gitar kita bertambah atau berkurang? Nah, bertambah. Makanya di sini persediaan itu kita bertambah sebesar 80 juta. Nah, modal pemilik kita tidak berubah. Kita tetapkan saja 100 juta di sini karena kita transaksinya hanya ada di sisi aset, yaitu kas dan persediaan. Kamu bisa lihat di sini, untuk kas dan persediaan itu kan masuk ke aset, ya kan? Nah, kita totalkan 20 juta rupiah ditambah 80 juta rupiah. Berapa totalnya? 100 juta. 100 juta. Nah, ada 100 juta rupiah. Berarti sama tidak antara aset dengan kewajiban dan ekuitas? Sama. Nah, sama. Di sini ada 100 juta, yaitu dari 20 juta ditambah 80 juta. Di sini ada modal pemilik sebesar 100 juta. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Setelah 6 bulan, Quitars kembali pesan dan perlu mencari tempat bisnis baru. Gus memutuskan bahwa hal ini paling masuk akal untuk Quitars untuk membeli sebuah gedung. Nah, setelah 6 bulan, Gus berpikir untuk membeli gedung. Karena Quitars tidak memiliki uang tunai 500 juta untuk membeli gedung. Nah, berarti harga gedungnya itu 500 juta, tapi Gus tidak mempunyai uang 500 juta. Perusahaan harus mengambil pinjaman. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk meminjam untuk membeli gedung seharga 500 juta dengan membayar 10 jutanya uang tunai dan meminjam ke bank sebesar 490 juta. Jadi kamu harus ingat di sini di garis bawahi harga gedungnya 500 juta. Gus hanya membayar sebesar 10 juta. Gus mempunyai utang ke bank sebesar 49 juta. Tuh. Nah, di sini untuk transaksi bisnisnya ini menurunkan kas sebesar 10 juta. Kenapa kasnya turun 10 juta? Karena kita gunakan untuk membayar gedung tersebut. Jadi kas kita berkurang lagi 10 juta. Nah, meningkat aset berupa gedung. Nah, kita jadi punya gedung karena tadi kita sudah membeli gedung. Aset kita bertambah dalam bentuk gedung sebesar 500 juta. Dan meningkatkan kewajiban. Karena kita meminjam bank sebesar 490 juta, jadi kewajiban kita bertambah. Nah, kita bisa lihat di persamaan dasar akuntansinya di sini. Nah, untuk kasnya, tadi kan kas kita ada 20 juta kan ya? Kas kita ada 20 juta. Nah, kita gunakan untuk membayar 10 juta. Jadi, kas kita tinggal 10 juta. Nah, persediaan kita tidak berpengaruh, jadi masih utuh 80 juta. Nah, di aset kita akan tambah akun baru, yaitu gedung. Karena tadi kita membeli gedung, gedungnya bertambah sebesar 500 juta. Nah, kemudian kita kan pinjam ke bank, jadi kewajiban kita bertambah 490 juta. Nah, modal kita tetap masih ada 100 juta. Nah, jadi nanti kamu tinggal jumlahkan di sini 10 juta ditambah 80 juta itu ada 90 juta ditambah 500. Jadi untuk total asetnya ada
590 juta. Nah, kita hitung untuk total kewajiban dan ekuitas. Kewajiban 490 juta. Modal pemilik ada 100 juta. Kita jumlahkan sama. Jadi totalnya 590 juta. Sampai di sini jelas? Jelas tidak? Jelas. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Kalau gimana? Jadinya kas ditambah kewajiban harus sama modal gitu, Bu. Ini loh, lihat persamaan. Di sini kan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, jadi aset itu totalnya harus sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, kamu lihat di sini. Tadi kan kas kita tinggal 10 juta. Ya kan? Kemudian persediaan kita 80 juta. Kemudian ada gedung 500 juta. Nah, dari kas, persediaan, dan gedung itu masuk aset. Tadi kita sudah totalkan 590 juta. Nah, berarti kan di sini ada sama dengan nih. Sama dengan, di sini sama dengan. Nah, sama dengannya itu kewajiban ditambah ekuitas. Itu totalnya harus sama dengan total aset tadi. Kamu ingat, total aset tadi ada 590 juta. Nah, untuk kewajiban dan ekuitas, kamu tinggal jumlahkan 490 juta ditambah 100 juta. Sama kan 590 juta. Nah, jadi yang harus kamu ingat itu ini, rumus ini. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jelas? Jelas. Jelas. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oke, kalau tidak, silakan kamu kerjakan lagi tugas yang sudah ada di classroom yang minggu lalu. Nah, sekarang kan sudah makin paham. Nah, kalau misalkan Bu, kemarin saya sudah mengerjakan. Saya cek ternyata ada beberapa yang salah. Silahkan diperbaiki, nanti baru dikirim ke saya. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan ke saya. Bisa via komentar di classroom atau via WA. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.